kita tentunya pengen yang namanya melakukan usaha itu merasa nyaman. Maka nyaman itu adalah ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah ada pelindungnya. Siapa? Pemerintah. Lewat apa? Lewat legalitas apa yang kita lakukan. Contohnya kalau kita usaha ya berarti kita harus punya NIP. Kemudian NPWP sebagai warga negara memang harus nggak perlu takut. Yang kemudian yang berkaitan dengan makanan dan minuman harus ada yang namanya halal. Bahkan sekarang pariwisata juga sudah mulai halal. Betul. Ya harus ada. Ya, itu kemudian yang sudah mempunyai merek itu juga harus menaikkan lagi sampai ke haki. Nah ini jangan takut karena ternyata dengan legalitas itu nanti akan membuka peluang yang lebih besar, terutama pada pemasaran karena ini berbicara tentang membangun kepercayaan konsumen, juga sekaligus sebagai upaya mendekatkan kita pada dunia perbankan karena kita sudah berada di posisi legal, sehingga kita kalau mau mengembangkan usaha dengan bantuan permodalan dari perbankan itu akan jauh lebih mudah. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini bareng sama Aira, kita akan mengulik sedikit tentang UMKM. Anak muda sekarang sudah mulai tuh membangun UMKM kecil-kecilan. UMKM saat ini tuh benar-benar sedang berusaha keras, mulai dari pemasaran, promosi hingga ke pembiayaan. Tapi sempat ada beberapa yang ditinggalkan. Salah satunya adalah keberlangsungan jangka panjang. Itu kan pasti harus mengikuti tentang kepatuhan hukum dan juga legalitas. Kali ini Aira tidak sendiri. Aira ditemani oleh Ibu Wiwin Sumrambah, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Ibu. Terima kasih Kak Aira. Bu Wiwin, kalau ngomongin soal legalitas, legalitas ini kan sebagai titik awal transformasi. Iya. Betul. Nah, banyak pelaku UMKM itu masih ragu-ragu soal legalitas. Menurutnya dengan pripun Ibu? Begini, negara kita ini kan negara hukum ya Kak Ira. Betul. Nah, yang namanya ke negara hukum ya semua harus ada yang namanya keberaturan. Betul. Nah, pemerintah ada itu memang tujuannya supaya kita semua teratur, termasuk di dalam urusan UMKM. Nah, legalitas UMKM itu sendiri kan memang ada fungsinya. Apa? Yang pertama adalah memang pengakuan itu dulu bahwa UMKM ini ada. Betul. Bahwa UMKM ini diayomi oleh pemerintah. Betul. Maka perlu legalitas itu. Nah, bagaimana kalau tidak ada legalitas? Kan berarti dianggap tidak diayomi pemerintah atau bahkan tidak dianggap tidak ada. Itu ini dia. yang paling penting ya kan. Nah, yang kedua adalah bahwa dengan legalitas itu ini sebagai bukti bahwa mereka itu juga bekerja profesional. Benar kan? Betul. Artinya ketika bekerja profesional dia akan dipercaya oleh konsumen. Iya kan? Suratnya juga. Iya. Jadi contoh sederhana, Kak Aira kalau ke supermarket Betul. beli makanan, pasti Kak Ira yang dibandingkan apanya? Legalitasnya. Iya. Betul. Oh, ini sudah ada BRT-nya. Iya, sudah ada halalnya. Oh, berarti sudah diawasi oleh pemerintah. Betul. Kebersihannya, kesehatannya, apalagi sudah ada BPOM-nya. Nah, pasti yang itu dia. dipilih yang sudah lengkap. BPOM-nya. Benar nggak? Iya. Nah, ini bagian bahwa ternyata produk ini ketika ada legalitasnya, dia akan dipercaya oleh konsumen. Itu. Nah, yang ketiga adalah bahwa dengan legalitas itu bahwa semua yang urusannya pemerintahan, perbankan, itu pasti kan membutuhkan legalitas. Karena apa? Itu adalah salah satu untuk policy-nya. Kan SOP lah ya. Betul. Oh, ini kalau mau pinjam ya harus ada syaratnya ini. Sudah ini. ada alurnya, Nah, berkas-berkasnya. betul. Nah, ini kan salah satu untuk kemudahan di dalam urusan perbankan. Nah, itu kebutuhan legalitas itu di situ Kak Aira. Nah, itu. Kalau ngomongin soal keberlangsungan jangka panjang, resikonya apa Bu? Kalau misalnya UMKM ini berjalan tapi nggak ada legalitasnya? Ya, jadi satu saat pasti akan ada masa namanya kita ini kan punya perda undang-undang yang Betul. terkait dengan pelindungan UMKM. Wah, Ya, sudah ada Ibu? ya pasti ada, sudah ada. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bagaimana UMKM ini bisa berjalan. Berjalan itu maksudnya berdagang dengan aman, Betul. tidak rentan konflik dan sebagainya.
Nah, ketika terjadi sebuah konflik, maka pemerintah lebih membela yang mana? Pasti kan lebih membela pada orang-orang atau pelaku UMKM yang sudah punya legalitas. Betul. Nah, ini jangka panjangnya ke sana. Berarti membangun kredibilitas. Iya. Kredibilitasnya. Ini yang nah, jangka panjangnya pasti kebutuhannya ke sana. Ya kan, dan tentunya saya yakin UMKM itu pasti kebutuhannya adalah pengennya berkembang. Betul. Nah, ketika berkembang itu kan dia juga butuh dukungan pemerintah. Tetapi kalau dia tidak punya legalitas, bagaimana dia bisa mengupgrade dirinya atau mengupgrade produknya, mengupgrade usahanya? Bagaimana ada campur tangan pemerintah di situ? Nah, keberlanjutan ke sana. Pemerintah tidak akan mungkin ada ikut campur tangan kalau dia tidak mempunyai legalitas. Berarti termasuk kepatuhan hukumnya juga ya, Bu? Oh ya, sebagai warga negara ya. Ketika kita tinggal di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, maka semua peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ya harus kita patuhi. Itu mutlak. Wah. Tetapi itu tidak harus menjadi sebuah kemudian ketika ada masalah, kita terus kemudian pasrah saja. Jangan juga. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan, misalnya kenapa kok sampai banyak yang tidak berani melegalisasikan usahanya. Mereka pasti kan punya banyak keluhan-keluhan. Padahal itu nanti pasokannya lebih jauh. Nah, artinya begini, ketika ada kesulitan, bukan berarti kemudian kita menghindari. Ketika ada kesulitan, ya kita suarakan. Betul. Supaya pemerintah memahami masalahnya di mana. Nah, kayak sekarang ini kan legalisasinya ini kan masih banyak loh yang belum tahu. Apalagi kalau sudah terkait dengan makanan dan minuman. Itu dia rawan sekarang. Kalau makanan dan minuman kan tidak bisa kemudian hanya berhenti di NIB. Nanti harus ada proses berikutnya di halal, kemudian ada proses berikutnya di PIRT. Kalau kemudian produk itu berkaitan dengan air, berkaitan dengan frozen, itu harus dengan BPOM dan sebagainya. Nah, pengetahuan seperti ini ternyata tidak semua masyarakat memahami. Dan kemudian apa sih bedanya kalau yang sudah ber-BPOM dan yang tidak ber-BPOM? Apakah kemudian yang tidak ber-BPOM tidak boleh berjualan? Boleh, tapi ada bedanya. Pembatasan terhadap peredaran. Seperti itu. Apakah itu nanti jadi pengaruh untuk masuk ke peluang yang lebih besar seperti e-katalog ataupun rantai pasok industri? Nah, itulah yang kita maksudkan dengan legalisasi, fungsinya kemana? Ke arah situ juga. Sehingga e-commerce, e-katalog atau apapun itu, pasti mereka akan membutuhkan prasyarat-prasyarat yang seperti ini. Nah, ini yang kemudian menjadi kenapa kok sekarang gerakan untuk melegalisasikan itu. Jadi ini saya pernah mendampingi di tahun 2023. Saat itu diumumkan bahwa semua kegiatan pemerintah termasuk konsumsi harus lewat e-katalog. Nah, ternyata UMKM kita tidak siap. Nah, untuk masuk e-katalog setidak-tidaknya harus punya perizinan sampai di PIRT. Nah, sementara proses ke PIRT itu kan mulai dari NIB, NPWP. Nah, ini yang jadi momok. NPWP baru kemudian PIRT. Nah, kemudian ditambahi juga halal. Saat itu halal setelah PIRT. Kalau sekarang dibalik. Boleh halal dulu boleh, bahkan sudah punya NIB ngurus halal boleh, tanpa NPWP boleh. Nah, itu sekarang malah begitu dulu ya, Bu. Iya, karena memang halal ini sedang diutamakan sekarang kan itu. Jadi syarat-syarat seperti ini ternyata masyarakat tidak siap. Akhirnya kami kemudian rame-rame bersama dengan universitas waktu itu untuk mendampingi pelaku UMKM ini. Memang tidak mengeluarkan biaya sama sekali, bahkan sampai masuk e-katalog tidak ada biaya sama sekali. Gratis, cuman ya itu kan masyarakat belum paham, maka mau tidak mau harus kita dampingi. Nah, ini yang menjadi kemudian
kalau boleh saya katakan kelemahan pemerintah mengeluarkan regulasi tapi tidak diimbangi dengan sosialisasi dan pendampingannya. Iya, Ini sosialisasinya itu berarti ya. iya, maka salah satu tugas kami adalah ini kita berada di sini, ini adalah fungsi pengawasan, bahkan mengingatkan pemerintah bahwa masyarakat kita ini masih banyak yang belum paham, maka harus lakukan pendampingan. Itu dia, pendampingannya berarti harus benar-benar dikawal. Iya. Banyak anak muda yang bikin coffee shop. Nah, itu belum tentu punya NIB. Betul. Belum tentu Nah, punya itu. NPWP juga. Dan harusnya tidak perlu takut karena NIP realitanya memang tidak berbayar gitu loh. Bahkan kalau mau itu sudah lewat OSS itu sudah Iya. bisa sebenarnya. Kalau dalam segi transformasi, legalitas ini kan sering disebut sebagai pintu masuk, Dok. Iya. Kira-kira tata kelola yang sebenarnya dimaksud itu apa? Untuk perizinannya ya. Nah, perizinannya. Ya tentunya masyarakat kepinginnya yang mudah. Bener nggak? Betul. Ya, pengennya bisa satu pintu duduk di kursi ini selesai semua. Maunya kan itu begitu. Tetapi memang ada problem-problem lain, misalnya contoh PRT. PRT itu syaratnya untuk mendapatkan PRT itu kan harus ada Tanda-tanda. pelatihannya. Oh, pelatihan. Kemudian harus nanti ada tinjau lapangan. BPOM juga begitu, ada proses yang iya. panjang juga. Pengecekan. Ada ya labnya juga, uji labnya juga, kemudian uji di lapangannya Betul. juga. Sementara yang sudah dimudahkan, memang kan sampai NPWP itu mudah semua. NIB lewat OSS bisa, Iya. NPWP kita sudah tahu Betul. semua kan sudah semua via online bahkan Iya. dikirim kartunya ya kan. Nah itu sudah lewat kemudahan itu. Nah, halal itu juga begitu. Halal ini juga sementara memang tidak bisa kemudian mudah karena memang harus ada cek lapangan. Apakah benar-benar semua alat, semua bahan itu memang sudah halal? Ini proses yang panjang. Tapi sebenarnya kalau sampai di halal pun kalau ada pendampingan memang tidak berbayar, tapi memang ada. Yang ini juga masih menjadi problem. Kalau halal yang reguler ini masih berbayar. Wah, Dan besarnya itu 1 juta. Nah, yang lumayan reguler itu. ini berlaku pada produk-produk yang memang rantai produknya panjang, misalnya bakso. iya. Kan dia harus memastikan betul. bahwa di tempat RPH-nya, dia beli dagingnya itu benar-benar sudah halal. Dari mulai Nah, pemotongan. ini yang kemudian, nah kalau yang self declare itu memang biasanya untuk misalnya jualan sorry ya nyebut merek boleh. Minuman kemasan lah ya, Oh, minuman iya. kemasan gitu. Nah itu kan di minuman kemasan sudah ada tulisannya Iya. halal, jadi udah selesai. Oh, beda Cukup self declare. jauh ya? Iya, itu cukup self declare. Biasanya itu sudah banyak pendamping dan itu gratis. Tapi yang jadi masalah kan yang reguler ini. Nah ini kadang-kadang teman-teman yang agak berpikiran susah sekali. Padahal kalau misalnya yang cuman jualannya sudah memang produknya sudah jelas itu halal, itu hanya self declare itu sudah cukup. Berarti bedanya tuh sangat jauh. Ya, nah Tukang itu. bakso sama tukang bakso frozen food. Nah kalau Itu frozen dia. kan beda sama aja kan, berarti kan dia tetap Iya. butuh RPH-nya. Betul. Nah itu kan ngeceknya kan karena masih panjang. Wah, Ya. sebenarnya Aira tuh masih pengen tahu banyak UMKM tuh mesti sambat tentang hambatan dan juga kerumitan izinnya. Nah, tapi Empower jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, masih bareng Aira sama Bu Wiwin. Kalau ngomongin soal hambatan, itu kan banyak UMKM yang kecil-kecil tuh selalu sambat. Kayak legalitas itu apakah penting banget sih sekarang? Apakah susah perizinannya, memakan waktu yang banyak atau gimana Bu? Ya, sekali lagi ini pemerintah harus hadir di dalam problem-problem seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah mereka memahami kondisi ini, ya kan? Nah, sementara struktur pemerintahan itu sudah sampai tingkat bawah loh, sampai desa. Wow, Tapi itu realitanya perangkat desa sendiri pun kadang-kadang belum tentu paham tentang informasi seperti ini. Ini yang kita sesalkan ya. Harusnya kan
setiap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harusnya juga dibarengi dengan kebijakan-kebijakan lain. Betul. Kebijakan pendampingan, bagaimana caranya, karena kita ini nggak bisa memungkiri bahwa pasti banyak daerah-daerah ya memang pemerintah sudah memfasilitasi. NIP sudah bisa loh lewat OSS Tapi gitu tidak ada yang kan. mendampingi. Tidak ada yang mendampingi, gimana dengan di desa? Secara pengetahuan pelaku UMKM kita ini ya tidak semuanya paham melek hukum, tidak semuanya melek teknologi. Sementara pekerjaan yang mereka tahu ya berdagang. Nah, ini kan yang harusnya kemudian menjadi sasaran untuk didampingi. Sehingga mereka tidak berpikir bahwa perizinan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang ditakutkan, menakutkan. Iya. Nah, padahal hanya akan menimbulkan kesulitan. Bahasa mereka kan gitu. Repot dan sebagainya. Ini pemerintah harus bisa mendengar itu. Tapi saat ini sudah ada yang mendampingi kan ya Bu untuk pembuatan NIB, NPWP atau logo halal. Mendampingi, justru yang mendampingi ini adalah rata-rata memang dari misalnya dari masyarakat, dari kelompok kemudian ada dari organisasi-organisasi, bahkan dari akademisi untuk melakukan pendampingan, ya kan? Ini memang banyak justru mereka. Tetapi artinya begini, pemerintah ini kan harus mulai memikirkan ketika ini menjadi sebuah kesulitan, apa nih yang harus dilakukan? Evaluasi terhadap program yang diluncurkan, regulasi yang diluncurkan itu harus sering dilakukan. Dicek dulu di masyarakat seperti apa sih masalahnya. Nah, yang menjadi utama itu adalah akses informasi. Nah, akses sosialisasi ke sana berarti Bu. Sosialisasi kalau mau dibilang sudah, tetapi kan masif apa belum itu kan yang mestinya kita pertanyakan. Betul. Realitanya di bawah tidak memahami itu, ya kan? Nah, ini yang harusnya menjadi evaluasi pemerintah. Sekali lagi, bahwa masyarakat terutama pelaku UMKM selalu yang namanya izin itu mereka merasa ketakutan loh, nanti kalau saya dapat izin Bu, nanti saya kena pajak, untuk hidup aja sudah susah. Nah, ini kan harus ditangkap oleh pemerintah. Oh, berarti masyarakat belum paham. Nah, ini loh. Kita nggak usah ngomong bahwa nanti kalau sudah punya legalitas itu akan seperti ini. Gak usah jauh-jauh. Cukuplah bahwa mereka yang punya legalitas mereka akan aman. Itu dulu. Ya kan? Betul. Aman itu dalam arti karena berarti mereka sudah berada di bawah lindungan pemerintah. Itu dulu. Laksanakan pelan-pelan. Nah, itu semua ada jalannya. Iya, dan begitu juga misalnya kalau anak-anak muda yang sekarang mau pengen jadi UMKM, sebelum terjadi apa-apa, tak harus tahu dulu tentang legalitas. Harus kita lalui proses. Justru yang anak-anak muda ini yang sudah melek teknologi, yang sudah melek hukum, harus mereka yang memulai untuk menjadi contoh bagi yang lain. Nah, ini juga harusnya menjadi tangkapan pemerintah untuk bisa dijadikan sasaran supaya anak-anak muda ini loh yang baru ini dengan proses yang mereka dikasih pendampingan, kemudian mereka melegalkan usahanya, yang kemudian kita siapkan ke masyarakat sebagai contoh. Harusnya menjadi sebuah gerakan yang baik. Nah, ini supaya tidak ada lagi misinformasi. Berarti peran anak muda saat ini tuh sangat butuhkan banget ya. Iya, karena sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, pemerintah sekalipun sudah mulai menggunakan teknologi di dalam proses regulasi mereka. Salah satunya mengurus NIP sudah bisa lewat OSS, NPWP juga sudah online, ya kan. Nah, yang ngerti ini kan anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini harus mampu menjadi contoh lah untuk bisa kemudian bareng-bareng. Ini ada ceritanya kemudian kalau
membangun komunitas ini loh. Nah, betul. Ini Itu susah. supaya nggak kemudian kita ajarkan ke anak-anak muda terutama untuk nggak melesat sendiri dong. Ah. Ajak dong yang lain yang belum ngerti-ngerti bagaimana kita Gen-gen ajak. yang dulu-dulu itu. Iya, yang seharusnya mereka juga dapat perlindungan gitu loh. Karena yang kepentingannya legalitas ini adalah upaya supaya mereka masuk di dalam perlindungan pemerintah. Kalau ada contoh sederhana adalah kasus COVID kemarin, Iya. ya kan? Betul. COVID kemarin banyaklah UMKM yang akhirnya kolaps, ya kan? Nah, tetapi begitu kemudian ada kebijakan untuk memberikan bantuan pada UMKM, ini menjadi keributan. Oh ya, tidak ada NIB. Yes, artinya tidak terdaftar sebagai bahwa ini sudah masuk di dalam binaan pemerintah atau bukan. Nah, ini kan otomatis pemerintah akan memberikan pada yang sudah legal, yang artinya sudah dianggap kalau legal ya berarti masuk binaan pemerintah. Tapi akhirnya akan menjadi konflik ketika yang merasa, loh saya juga UMKM, kenapa saya tidak diberi? Betul. Nah, ini contoh sederhana perlunya legalitas itu di sini supaya masuk di dalam perlindungan pemerintah. Apakah nantinya akan ada sweeping, Bu? Bukan tidak mungkin. Nah, itu yang juga saya takutkan gitu loh. Kalau sampai kemudian ada sweeping, kita ini tidak boleh loh mencederai rakyat. Betul. Iya kan? Iya. Nah, kita mesti lihat dulu, ini apakah rakyat yang memang tidak patuh atau apakah ini rakyat yang memang misinformasi tadi? Tidak tahu malah. Ya? Iya. Karena pemerintah harus menyadari bahwa negeri kita ini bukanlah negeri yang kemudian satu teknologi masuk kemudian semua orang tahu. Nah, itu dia. Nggak bisa begitu. Masih ada desa-desa yang tidak bisa dimasuki oleh internet karena kontur tanahnya atau kondisi alamnya yang tidak memungkinkan sinyal itu masuk ke sana. Ini kan yang kasihan kalau kemudian dipaksakan ada sweeping. Nah, saya khawatirnya begitu. Maka pemerintah harus memberikan ruang dan waktu yang agak panjang dulu untuk bisa mensosialisasikan ini dulu. Apakah ada sistem jemput bola, Bu? Kalau ke pedesaan-pedesaan dibantu untuk mengurus NIB dari perangkat daerah lah. Kayaknya sudah waktunya. Jadi sebenarnya itu menjadi sesuatu yang mudah loh harusnya kalau NIB saja ya. Ketika kemudian ada satu perangkat desa aja yang dilatih, ya mereka nanti kan otomatis bisa mendampingi yang satu desa itu. Berapa sih UMKM yang di desa? Kan nggak terlalu banyak juga. Nah, kalau misalnya satu perangkat desa ini bisa dilatih untuk bisa mendaftarkan di NIB, itu kan sudah selesai persoalan. Betul. Nah, ini kan harusnya kita manfaatkan. Karena gitu. kasihan juga buat yang UMKM yang mungkin di desa yang tiba-tiba nyantumin logo halal ketika kena emang sudah beneran itu kan akhirnya jadi persoalan lagi. Wah, ternyata cuma logonya aja nih, nggak ada surat-surat. Nah, lalu padahal pemerintah sendiri sudah menyiapkan berarti itu sampai pemasaran, sampai e-commerce macam-macam. Nah, yang sini aja belum selesai. Ini sini sudah menunggu. Nah, ini kan kasihan yang sini aja belum nyampe. Betul. Nah, ini harus dipikirkan juga. Kalau dari panjenengan anggota DPRD terutama di Provinsi Jawa Timur memperjuangkan agar perizinan UMKM ini tidak hanya cepat tetapi juga jelas dan transparan tanpa membingungkan, itu pripun, Bu? Ya tentunya kita ini punya ada tugas sebagai legislasi, penganggaran dan pengawasan. Nah, pengawasan inilah salah satunya yang memberikan informasi kepada pemerintah bahwa ini loh yang terjadi realita di bawah. Ini kan termasuk kami dari anggota dewan karena sudah terbiasa di dapil mendengarkan, terutama ketika reses. Kan mereka semua menyampaikan aspirasinya. Nah, ternyata contoh sederhana, kemarin itu saya dapat sinergitas dengan dinas koperasi untuk mendampingi halal reguler ya 100 orang ya. Nah, kemudian otomatis kan kemudian kami kan menyampaikan ini kemarin saya dapat loh Bu, saya belum. Artinya 100 orang ini hanya sebagian kecil. Kemudian ketika kita datanya ternyata Jawa Timur 9 juta sekian. Waduh, itu dia. 100 ini berapa persennya?
artinya kan masih terlalu kecil. Nah, maka ini kan butuh yang namanya gimana caranya mudah. Nah, kami ini akhirnya hanya bisa mampu memberikan masukan kepada eksekutif. Betul. Hanya memberikan kan kita setiap 3 bulan ada yang namanya rapat evaluasi dengan seluruh dunia mitra kami. Kebetulan koperasi juga ada di mitra kami di Komisi B. Yang akhirnya kami hanya mampu memberikan masukan supaya mereka juga melakukan program pendampingan. Menyampaikan aspirasinya. Iya. Nah, saya harapan kemarin saya sudah sampaikan juga kepada koperasi kalau memang ini nanti diwajibkan di 2026 berarti program berikutnya ya harus dimasifkan untuk pendampingan. Nah, itu batas kemampuan kami. Nah, begitu koperasi nanti memberikan sinyal baik, maka kami akan membantu nanti di dalam penganggarannya, kan begitu. Oh, berarti bisa dong terkait pendampingan ini menggandeng anak muda sekarang. Iya, sangat bisa sekali. Ya kan pasti saya yakin pemerintah pun tidak akan mampu berjalan sendiri gitu loh. Kalau kita ngomong masif, ya kan. Nah, cuman bagaimana pemerintah ini bisa sinergitasnya ini nyata, sinergitasnya ini mampu berdasarkan bekerja by data. Betul. Ya, jangan hanya sekedar kemudian yang penting saya ada target 1.000 orang, tapi tidak by data. Betul. Padahal kebutuhannya 16% dari 9 juta ini masih berapa yang harus kita handle. Yes. Kemudian kemampuan di kabupaten, kota itu berapa? Itu kan juga harus kita data ini kan harus kita diklop-klopkan lah istilahnya gitu, sehingga ini nanti bisa nih biar nanti bagian kabupaten kota, nanti yang provinsi bagiannya segininya aja dan sekian sehingga masif harusnya begitu. Nah, tinggal bagaimana provinsi dengan kota kabupaten ini bisa berkolaborasi atau bersinergi. Semakin seru Empower, tapi tetap stay di episode kali ini, jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, kalau tadi kita sudah membahas sedikit tentang hambatan dan kerumitan izin, serta mungkin banyaknya masyarakat yang masih kurang percaya tentang susah, ini padahal legalitas ini sebenarnya sebagai jalan keberlanjutan untuk kedepannya, mulai dari legalitasnya, hukumnya juga. Kalau Bu Wiwin bisa memilih satu nih Bu, terkait perizinan yang paling realistis untuk merapikan perizinan UMKM ini, apa yang Ibu prioritaskan? Ya, sementara ya kalau prioritas utama pastinya ya kan NIP ya. Betul. Karena NIP itu bagian juga dari pendataan sebenarnya ya. Berapa sih UMKM kita? Betul. Itu kan juga dari NIP ya kan. Nah, kalau yang lain-lain itu memang kan tergantung kebutuhan. Betul. Ya kan. Nah, halal misalnya. Kalau halal ini kita tahu ini masalah trust, kepercayaan. Kepercayaan siapa? Dua-duanya. Kepercayaan bagi pedagang itu sendiri atau pelaku UMKM dan konsumennya. Betul. Karena kita tidak bisa memungkiri yang namanya negara yang sudah menerapkan halal itu tidak hanya Indonesia loh. Ya kan, di Arab Saudi, Malaysia, produk-produk sebentar lagi kalau nggak ada halal nggak akan bisa masuk ke mereka. Betul. Nah, ini yang juga jadi problem. Makanya kalau ngomong keberlanjutan itu arahnya ke sana. Ketika kemudian tiba-tiba namanya rezeki, kemudian produk UMKM kita, ada nih yang diminta nih ke Arab, tapi belum ada halalnya, nggak jadi masuk dong. Langsung dijawab, ini tidak halal. Nah, betul nggak? Betul. Nah, itu jadi sebenarnya legalitas itu juga bagian dari kepercayaan pada konsumen dan pada penjualnya ya istilahnya gitu. Nah, kedepannya lagi adalah terutama terkait dengan BPOM ya, karena kita akan berbicara tentang keamanan pangan, ya kan. Pasti regulasi ini dulu dikeluarkan pasti karena ada sesuatu penyebab, ya kan. Nah, BPOM juga demikian. Dulu BPOM itu tidak semua frozen atau semua yang minuman yang sirup atau itu
Tidak semua perlu BPOM, tapi sekarang diwajibkan. Kenapa? Karena tiba-tiba ada beberapa kasus keracunan dan sebagainya. Berarti regulasinya sudah terkunci. Ya, itu adalah bagian dari pengawasan. Memang benar, tetapi ya, nah ini ada tetapinya. Wah, ada tetapinya. Jangan kemudian ini menjadi alasan untuk mempersulit berkembangnya UMKM. Nah, itu dia. Jangan kemudian perizinan ini menjadi momok UMKM untuk berkembang. Ini yang tidak boleh. Jadi silakan regulasi itu diterapkan, tetapi tolong ini harus jelas. Informasinya harus jelas, prosedurnya juga harus jelas, dan bahkan pendampingannya juga harus jelas. Contoh yang terkaitan dengan misalnya PIRT, ya sering kali dulu itu ketika saya kenapa PRT-nya kok belum jadi, Ibu orangnya sudah datang ke sini. Nah, yang namanya orang desa, ya semua ngolahnya itu kan kadang ada rumahnya yang nyun sewu nggak ada piannya. Iya. Terus ya akhirnya gimana caranya? Saya akhirnya datanglah ke kepala desa, nggak bisa tak bantu rakyatmu ini. Lu masang iku lu paling mek triplek tok piro to. Nah, begitu sudah diselesaikan, BRT keluar. Nah, artinya pemerintah harus ngeh dengan yang ini. Benar-benar harus Tidak kemudian hanya dipaksakan, kemudian nggak mau tahu, pokoknya harus sesuai aturan BRT, tapi kita nggak ada solusi. Wah, itu dia. Untuk membantu UMKM ini. Bagaimanapun adalah kelompok masyarakat yang lemah. Mereka nggak kerja satu hari yang nggak makan. Gitu. Jadi jangan salahkan kemudian ketika merasa bahwa perizinan menyulitkan mereka tidak melaluinya. Ini juga harus ada win-win solutionnya lah, istilahnya gitu. Ya kan? Jangan kemudian regulasi ini menjadi memberatkan masyarakat. Betul. Tapi juga tidak kemudian diremehkan sehingga masyarakat juga bisa patuh. Ini yang paling penting, ya kan? Harus tetap seiras lah ya. Iya, harusnya ketemu di tengah lah bahasanya. Masyarakat akhirnya menyadari bahwa memang itu perlu dan memang itu harus dilalui. Pemerintah sendiri juga begitu, tidak memaksakan kehendak itu SOP atau apa, tetapi juga harus dilakukan pendampingan. Ya, apa yang membuat mereka tidak bisa memenuhi syarat itu ya harus tetap dibantu. Berarti nggak boleh serta merta kalau ada yang berkas kurang langsung tidak jadi, kamu tidak iso. Iya, tidak bisa begitu, harus didampingi dan bagaimana solusinya. Jangan diabaikan. Karena pemerintah ini harus menjadi pelindung rakyat. Mau tidak mau, harus menjadi. Dan ini sudah kewajiban. Pemerintah memang jangan kemudian ada kata-kata kemudian pemerintah cuma bisanya narik pajak, tapi belum bisa memberikan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kepercayaan rakyat ini harus yang diutamakan. Iya kan? Harus dijaga. Iya, betul. Kalau ngomongin soal keberlanjutan Ibu, bagaimana legalitas ini nantinya membantu UMKM masuk ke ekosistem digital? Saat ini kan teknologi sudah canggih, e-commerce sudah banyak macamnya, Tokopedia, Shopee, dan mungkin GoFood. Nah itu kan juga susah tuh Bu kadang masuknya. Pripun Ibu? Ya, sekali lagi yang namanya regulasi itu adalah sebuah syarat. Akhirnya menjadi sebuah syarat bagi yang lain. Syarat untuk misalnya ngambil di perbankan, syarat kemudian untuk bisa masuk menjadi e-katalog, syarat untuk menjadi e-commerce ya. Ini artinya legalitas ini tidak bisa dilepaskan arahnya ke sana karena ini adalah dasarnya. Sekali lagi ini adalah tentang membangun kepercayaan, apalagi ketika kita berbicara tentang e-commerce atau e-katalog yang artinya model jual belinya itu tidak berhadapan langsung. Artinya konsumen tidak bisa melihat, oh ini rasanya enak, oh ini bagus, makanannya memang aman. Tahu dari mana? Nah itu dia. Nah kalau online itu kan akhirnya hanya percaya pada tulisan-tulisannya. Artinya oh iya benar ini sudah ada BPOM, oh sudah benar ada PRT, berarti ini sudah melalui proses-proses pengawasan pemerintah. Nah arahnya ke sana. Jadi legalitas itu kebutuhannya ke sana bahwa ini bagian dari meningkatkan kepercayaan pada konsumen dan tentunya kalau sudah konsumen percaya secara tidak langsung ini pasar kan menjadi naik. Betul. Karena pasti akan ada yang banyak lebih besar lebih banyak lagi yang pesan.
Ya kan, Betul. karena merasa sudah aman betul ini. Nah, nama ini kan makan di save kan sama Iya. pembeli itu. Sudah kalau beli Jadi keripik, favorit. nah kalau beli keripik pisang itu di sini aja produknya Wonosalam, namanya ini karena dia sudah lengkap dan memang terbukti enak. Betul, langsung favorit. Nah, Bilang akhirnya gitu. terus kasih bintang 5. Nah, Betul. ngefeknya ke sana. Iya Tapi kan? kalau untuk yang ada beberapa e-commerce itu Mm-mm. kadang yang divisualkan sama nyatanya tuh tidak sama, Bu. Pripun? Ya, inilah yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen harusnya masuk. Wah. Memang di ranah digital masih belum belum bisa meredam itu. Contoh sederhana, apalagi yang sedang in sekarang itu adalah masalah kosmetik kan. Nah itu, nah ini maka ternyata edukasi tentang produk tidak bisa kemudian hanya searah pada produsennya yang di apa istilahnya ditertibkan ya. Nah, lewat aturan dan regulasi dan sebagainya. Nah, konsumen pun sendiri juga harus mempunyai kesadaran bahwa ketika produk itu sudah ada legalitas, itu sudah berarti sudah melalui uji. Jadi harusnya konsumen itu juga harus awas terhadap ini. Butuhnya legalitas, butuhnya kata-kata OPI, RT, halal dan sebagainya, itu bagian dari edukasi pada konsumen bahwa ini produk yang aman. Ketika tidak ada itu, berarti ini belum melalui uji. Nah, itu yang paling penting. Nah, jelinya harus di situ. Ya. Berarti kepatuhan hukum itu juga masuk ya, Bu ya? Ya haruslah. Dan ini sebenarnya, nah ini ketika itu kemudian dia ilegal, tidak ada ini bisa loh dilaporkan. Langsung ya, Bu ya? Iya dong, Palsuan. bisa saja. Ya entah Penipuan. Nah, atau bisa saja ilegal. Tadi kan itu sudah melanggar hukum juga. Betul. Gitu. Karena ada batasan. Iya. Misal kalau cuman jualan OTT, apa ya perlu BRT? Nah, Nggak juga kan, tapi dia kan akhirnya terbatas ada hadapan. Oh iya, saya tahu dia. Artinya konsumen itu sudah rela. Oh iya, sudah tahu kok itu kok bersih kok ini kan ini. Tapi kan akhirnya hanya terbatas di situ pemasaran. Dia tidak akan bisa jauh-jauh. Inilah fungsinya legalitas di situ. kalau soal sedikit membahas tentang kepatuhan hukum nih, Bu. Sekarang tuh kan UMKM tuh kan packagingnya aneh-aneh tuh, Bu. Nah, ada yang bentuknya kotak, ada yang segitiga, ada yang segitiga dibuka ternyata isinya bulat. Nah, itu apakah inovasi itu nantinya akan jadi sertifikasi tambahan untuk mungkin untuk syarat-syaratnya atau Aneh ya penipuannya. Iya, Nah betul. kalau itu sebenarnya bukan sudah beda persoalannya. Itu termasuk bagian dari pengawasan dari Indak. Nah, sudah beda lagi karena kalau sudah ngomong perdagangan, perlindungan terhadap konsumen dan sebagainya, ini nanti masuk pada ranahnya Indak, tidak ada klausul yang terkait. Apakah nanti itu kemudian supaya meredam ini kan maksudnya gitu ya, dimasukkan di dalam regulasi legalisasi? Saya pikir kok terlalu rumit. Nah, ya kan, jadi itu ranahnya sudah berbeda. Nanti itu masuk di dalam program pengawasan dari Indak. Ya, yang paling sering kan biasanya kemasannya gede, isinya Betul, kecil, isinya gitu ya. kecil. Itu beda lagi. Itu nanti di dalam proses perdagangannya. Indak yang masuknya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oke. Soalnya kan banyak tuh, Bu, kadang antara UMKM satu dengan satunya tuh sama, bentrok. Pas ditanya sama-sama nggak punya legalitas dan hukumnya. Makanya itu pentingnya yang namanya legalitas sampai di pada HKI atau hak kekayaan intelektual. Nah ya kan. Nah ini HKI ini yang penting juga supaya tidak ada lagi seolah-olah ini merek dagingnya sama. Nah ini perlu juga kalau misalnya sudah punya brand yang besar harus dipatenkan. Nah, supaya tidak ada konflik yang seperti itu lagi. Nah, itu perlunya legalisasi itu bagian dari pelindungan terhadap UMKM itu di situ. Ketika ini dia sudah terpenuhi semuanya, maka dia sudah tidak bisa secara hukum dia bisa dilindungi oleh hukum kalau sampai ada orang yang niru, yang nembak dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita tidak punya legalitas itu, ada orang meniru, no problem. Iya.
karena salah kita, kita Betul. tidak punya legalitas. Mau diurus secara hukum di pengadilan nggak akan ada kekuatan hukum karena kita tidak punya Betul. data-data apa-apa untuk menguatkan itu menjadi milik kita. Ya itu fungsinya legalitas di situ. Nah tuh empower yang suka huru-hara terkait mungkin, aduh namanya sama, Ya. aduh aku jualan ini kok ikut jualan ini, nah tuh ndang gawe NIB, Sampai HK-nya. ndang ngurus legalitas dan hukumnya. Iya. Terakhir nih Bu, kalau harus merangkum 3 hal utama yang menentukan apakah legalitas itu bisa benar-benar mengubah masa depan UMKM itu pribadi. Iya. Pelaku UMKM kita tentunya pengen yang namanya melakukan usaha itu merasa nyaman. Maka nyaman itu adalah ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah ada pelindungnya. Siapa? Pemerintah. Lewat apa? Lewat legalitas apa yang kita lakukan. Contohnya kalau kita usaha ya berarti kita harus punya NIB. Kemudian NPWP sebagai warga negara memang harus nggak perlu takut. Yang kemudian yang berkaitan dengan makanan dan minuman harus ada yang namanya halal. Bahkan sekarang pariwisata juga sudah mulai halal. Betul. Ya harus ada. Ya, itu kemudian yang sudah mempunyai merek itu juga harus menaikkan lagi sampai ke haki. Nah ini jangan takut karena ternyata dengan legalitas itu nanti akan membuka peluang yang lebih besar, terutama pada pemasaran karena ini berbicara tentang membangun kepercayaan konsumen, juga sekaligus sebagai upaya mendekatkan kita pada dunia perbankan karena kita sudah berada di posisi legal, sehingga kita kalau mau mengembangkan usaha dengan bantuan permodalan dari perbankan itu akan jauh lebih mudah. Gitu. Nah, itu empower yang punya bisnis usaha tapi belum punya legalitas sama hukum, ndang gawe yo. Karena nantinya kalau tiba-tiba kena sweeping terus dicap ini tidak halal, sambat nanti keluar katanya pemerintah ini, pemerintah itu. Wah, itu empower. Ya. Berarti benar-benar pemerintah juga harus mendampingi dan mengawal ya, Bu. Betul. Empower episode kali ini tuh sangat benar-benar membuka tentang legalitas sama hukum tuh ternyata penting, Ya. terutama untuk UMKM yang mikro. Ya. Nah, jangan di skip, dan kalau bisa kalian share ke teman kalian yang mungkin punya bisnis UMKM yang mungkin bisa ketiplek sama temennya terus mempermasalahin soal ini emang legalitasnya udah. Nah itu dia. Dan jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Kalau mungkin kalian ada kebingungan tentang ini gimana sih untuk bikinnya, untuk ngurusnya, bisa tanya ke komen atau langsung ke Bu Wiwin. Boleh. Monggo di IG-nya Bu Wiwin. Iya boleh. Nah, monggo IG-nya apa Ibu? Nama saya pakai Wiwin Sumberambah, Jombang. Tuh, Ya. bisa langsung ke IG-nya Bu Wiwin atau ke komen atau langsung ke Indrapura mungkin kalau Boleh. untuk pendampingan ya. Boleh. Nah, Empower sudah cukup jelas tentang legalitas UMKM dan hukumnya. Jangan lupa tetap tadi like, comment, and subscribe. Aira pamit, Bu Wiwin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.